suksesnya konsolidasi nanti bisa menyiapkan materi untuk meningkatkan kualitas kader apa tidak. Itu diperbanyak sebanyak mungkin kemampuan. Lalu penataran para penyuluh-penyuluh, tidak perlu sarjana hukum, semua kader-kader kita bisa. Nah, apabila ini bisa disiapkan, akan mempunyai dampak yang sangat positif. Bukan saja pembangunan hukumnya, tapi juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Mendorong masyarakat kita berani mengemukakan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Merupakan sekaligus social control terhadap birokrasi yang kalau dilakukan oleh aparatur pemerintah sendiri, kadang-kadang kita tidak bisa menjangkau. Tapi dengan kader-kader kita yang berani mengemukakan hukum yang berlaku, apa hak dan kewajibannya, dan itu kita suluh, klaim Golkar ini sebelum didahului oleh yang lain. Sekarang ini secara sporadis sebenarnya yang memperjuangkan itu mau tidak mau itu PDI secara bukan klaim ini hak rakyat dan sebagainya. Tapi kalau Golkar secara sistematis justru meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman hukum yang berlaku yang menyangkut kehidupan sehari-hari yang banyak dikomplainkan masyarakat, sebetulnya bukan hanya salahnya aparatur, tapi salahnya rakyat juga karena tidak berani, tidak mau, segan mengemukakan ini juga sekaligus social control. Hal ini saya kira apabila bisa menjadi salah satu program baik tersendiri maupun sekaligus di dalam materi itu, materi peningkatan kualitas kader tadi itu, ini sangat baik. Jadi ini merupakan program dari Golkar. Itu satu. Kedua, ini juga merupakan sebetulnya pusat-pusat kekuatan Golkar. Aset lah katakanlah. Ya kita bukan mengabaikan yang lain, tapi bagaimanapun agamis kita ini tentu muslim mayoritas. Banyak pesantren-pesantren, pondok pesantren yang sebetulnya sangat simpati pada Golkar. Dia tidak terikat pada NU, tidak terikat pada lain, tapi pada organisasi-organisasi yang sebetulnya katakanlah berafiliasi di Golkar. Apakah itu KUPI, apa Satkar Ulama, apa Tarbiyah, apakah sekarang ada Matla'ul Anwar, banyak sekali di seluruh Indonesia. Baru-baru ini kita mendengar RMI, Nahdlatul Ulama, yang adalah mengadakan satuan pesantren yang besar, Bapak Presiden nikah. Yang di luar itu masih banyak. Ya, jadi kalau Golkar ada program meningkatkan kualitas pondok pesantren nasional, tapi diupaini dulu yang memang langsung seluruh Indonesia ada, apa itu Al Khairat, apakah itu Al Kamal, apakah itu Takrang, apakah itu Darul Ulum, Bustanul Ulum di Aceh, itu. Nah, ini pembina-pembina kita siapapun tokoh Golkar kalau ke daerah, nah ini diupain. Syukur bisa bikin program peningkatan kualitas pondok pesantren itu yang sebetulnya dicanangkan oleh IJMI. Ya. Saya tidak tahu pelaksanaan IJMI bagaimana, tapi kalau Golkar bukan ini, ya pertama mengunjungi, dua mungkin kasih surat Yasin, surat Al-Quran. Syukur bisa meningkatkan kualitas para ustadznya. Nah, lalu di sini ada tempat nganunya, barangkali ada Al-Kamal punya Pak Tuhir Wijaya ini, itu bisa mungkin bisa jadi tempat untuk melatih mereka meningkatkan. Al-Kamal itu jelas didirikan oleh Golkar. Nah, ini dua, di sini sudah dua. Nah, kalau itu bisa jadi program di sini sebagai apa ya, avenue, sebagai jalur bagaimana kita membina sekaligus meningkatkan partisipasi kader-kader Golkar. Ketiga, ya kemarin kami lihat di televisi Bapak Menteri Instruksi menyediakan PAS. Saya selalu bilang, hampir seluruh chief editors dari PAS kader Golkar. Hampir. Nah,
Jadi mestinya ya tidak terlalu sulit untuk berkomunikasi. Nah ini ya pasti penting sekali. Menurut pengamatan saya selama ini, mungkin apakah itu karena vokal, atau komersial, apakah ya barangkali apa keterbukaan dan lain sebagainya. Banyak surat kabar individuusnya tokoh Golkar banyak mengekspos Kikuangi juga tokoh yang Golkar pun yang agak nggak komunikasi yang ditokohkan, tapi yang suara Golkar yang betul Pancasila Undang-Undang 45 kurang tertonjol. Saya juga perhatikan Saudara Harmoko pergi ke Irian, Safari Ramadan, tapi sebagai